Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muharrem Disaputro dengan NIM 6670-23008 dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Rekan-rekan semua, bayangkan setiap pagi Anda membuka jendela berharap menghirup kesegaran udara pagi, namun yang Anda temukan adalah langit yang keruh di Banten. Ini bukan sekedar fenomena cuaca, ini adalah jejak karbon yang nyata. Provinsi kita adalah rumah bagi salah satu kompleks PLTU terbesar di Indonesia. Kita menyuplai listrik untuk kemajuan ekonomi, untuk gemerlap mal di Jakarta, dan untuk industri besar. Namun sementara kabel-kabel tembaga mengirimkan daya keluar residu pembakaran menetap di sini, di paru-paru warga Banten. Kita adalah pahlawan energi yang sedang perlahan tercekik oleh polusi yang kita hasilkan sendiri. Mari kita bicara angka. Pengepungan PLTU di wilayah Banten, khususnya di sekitar Cilegon dan pesisir utara Banten, terdapat belasan unit PLTU yang beroperasi, salah satu yang terbesar yang melepaskan emisi dari pembakaran batu bara yang masif setiap harinya. Partikel PM 2.5. Data pemantauan kualitas udara seringkali menunjukkan angka PM 2.5 melampaui ambang batas aman WHO. Partikel ini sangat kecil, mampu menembus jauh ke paru-paru hingga masuk ke aliran darah kita. Beban kesehatan. Berdasarkan data kesehatan masyarakat, penyakit saluran pernapasan atau ISPA konsisten menjadi salah satu penyakit tertinggi di wilayah sekitar industri energi. Ini bukan kebetulan, ini adalah konsekuensi logis dari kebijakan energi yang tidak hijau. Kesenjangan ekologi, kita melihat adanya ketimpangan ekologi di mana wilayah kita menanggung beban polusi terbesar, sementara manfaat ekonominya seringkali tersentralisasi dan tidak dirasakan langsung oleh perbaikan kualitas hidup warga lokal. Seringkali kita bertanya, mengapa pemerintah daerah seolah-olah tidak berdaya? Disinilah letak masalahnya. Ada keterbatasan wewenang yang nyata dalam sistem sentralistik kita. Pemerintah daerah di Banten seringkali memiliki tangan yang terikat untuk menindak atau mengatur ambang batas emisi dari proyek strategis nasional ini. Izin dan regulasi besar ada di tangan pusat, sementara yang menghirup asapnya adalah warga di tingkat lokal. Advokasi ini bukan hanya tentang meminta industri berhenti, tapi menuntut restrukturisasi wewenang agar daerah memiliki hak suara yang lebih kuat untuk melindungi warga dari ancaman lingkungan. Lalu apa yang kita tuntut? Kita tidak hanya datang dengan keluhan, tapi dengan solusi. Audit emisi independen. Kami menuntut adanya audit emisi secara berkala yang dilakukan oleh pihak ketiga yang independen, bukan hanya laporan internal dari pihak PLTU saja. Sistem peringatan dini, supaya masyarakat Banten berhak mendapatkan akses data kualitas udara yang secara real time, dan sistem peringatan dini jika kualitas udara memasuki level berbahaya. Percepatan pensiun dini di PLTU. Kita harus mulai bicara tentang early retirement atau pensiun dini bagi PLTU yang sudah tua dan menggantinya dengan energi terbarukan yang melimpah di Banten seperti energi surya dan angin. Keadilan ekologis. Kompensasi bagi keberadaan industri energi harus dialokasikan secara nyata untuk fasilitas kesehatan paru-paru gratis dan proteksi lingkungan bagi warga terdampak langsung. Rekan-rekan, udara bersih bukanlah kemewahan, melainkan hak asasi manusia yang mendasarkan. Kita tidak ingin mewariskan langit yang hitam kepada generasi mendatang di Banten. Jangan diam melihat cerobong asap yang terus mengepul tanpa kendali.
Mari kita suarakan bahwa Banten berhak bernapas. Hak atas napas dan bersih adalah harga mati yang harus kita perjuangkan. Hari ini juga terima kasih dan mari bergerak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.